merasa paling hebat dia, dan nggak nampak karena hatinya gelap, nggak nampaknya maksiat itu. Giliran dia dihina, ngadu dia ke polisi, ditangkap yang menghinanya. Giliran nabinya dihina, agamanya dihina, dia tenang-tenang saja. Gelap, hati gelap. Insyaallah ya, muliakan kaum muslimin. Satu orang beriman di sisi Allah lebih berat dari seluruh alam jagat raya, ditambah seluruh dunia orang kafir. Kata Nabi dalam hadis Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak datang hari kiamat selagi di dunia ini ada satu orang beriman yang mengucap dengan mulutnya Allah 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 ya 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 Allah. Udah nggak bisa bangun, duduk pun nggak bisa. Orang 40 hari nggak makan, badannya hancur semua udah. Tertidur aja di pinggir laut itu. Duduk nggak bisa, jalan nggak bisa. Tiba-tiba apa yang terjadi? Allah kirim kambing. Kambing sedang menyusukan anaknya di atas bukit, ditepaknya anaknya, lari dia ke bawah pinggir laut. Dikangkanginya Nabi Yunus alaihissalam. Diserahkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap aja susu kambing itu sampai kenyang. Kemudian kambing itu pergi, makan rumput, minum, kasih minum anaknya. Berapa jam kemudian datang lagi, sodorkannya lagi susunya, dikangkanginya Nabi Yunus. Nabi Yunus nggak bisa duduk, isap aja susu kambing. Beberapa hari kemudian udah bisa duduk, tumbuh di sampingnya pohon labu. Baru beliau ambil pisau, potong tuh labu, dimakan tuh labu. Hah? Masya Allah, ada labu tumbuh di pinggir laut, mana ada? Selesai dengan zikir, ditumbuhkan labu langsung berbuah, minum susu. Makanya kalau kita kulit mau bagus, minum susu kambing. Perempuan kalau kulitnya mau mulus, minum susu kambing. Nabi Yunus hancur itu badannya di dalam perut ikan, dikasih minum susu kambing. Selesai, sudah bisa berdiri, pulang ke kampung halamannya. Seluruh umatnya yang kafir sudah masuk Islam semua. Selesai urusan agama, selesai urusan dunia, selesai dengan zikir. Tapi hari ini orang mana mau zikir? Habis sholat aja nggak balik kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak balik lagi begini, langsung pergi aja. Yakin kali dia sholatnya diterima Allah. Nabi SAW mengajarkan habis sholat itu zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nabi itu istighfar itu bukan karena berdosa. Nabi nggak berdosa. Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Nabi Muhammad itu istighfar bukan karena berdosa, tapi karena mengagungkan Allah. Ta'ziman li jalalillah. Kalau kita berdosa, sholat kita itu kalau nggak diistighfarkan belum tentu diterima. Tapi zikir nggak mau. Sholat kita ini Allah. Ada orang mau ke masjid cari kunci sepeda motor, setengah jam nggak dapat. Dimarah-marahinya istri anaknya. Mana kunci motor? Bapak mau ke masjid, tidak ada kunci motor. Beres kalian semua. Kena bentak anak bininya. Akhirnya jalan kaki dia ke masjid. Begitu dia takbir sholat, Allahu Akbar, Allah di atas TV-nya kunci Honda. Dapat kunci motor tuh waktu dalam sholatnya. Sholat begini mau nggak pakai zikir, nggak pakai istighfar, nggak malu sama Allah. Kadang-kadang kita sholat mulut baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Hati bayangkan anjing. Sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba bunyi anjing. Mak itu anjing si Joni itu. Itu yang hitam tuh yang giginya besar-besar. Nanti pulang lewat sana aja, nanti dikejar anjing. Sholat aja bayangkan anjing. Habis sholat nggak zikir-zikir, nggak doa-doa, langsung pergi. Nggak tahu diuntung ini orang itu. Bagaimana mau
menyelesaikan masalah, begini model sholat kita, begini model kualitas zikir kita. Jaga itu. Belajar sama ulama, banyakkan zikir. Selesaikan masalah dengan agama. Insyaallah ya. Udah azan nih, bagaimana nih? Boleh mundur? Oke. Sunatnya itu mengundurkan sholat kalau ada taklim, sunat. Karena menuntut ilmu wajib, sholat juga wajib, dua wajib jumpa boleh mundur. Ya, Nabi pernah mundur sholat isya sampai tengah malam karena ada pengajian. Tidak berdosa, itu makanya ngaji. Kecuali kita habis ngaji ini bubar nggak sholat, berdosa. Kalau habis ngaji ini kita azan, kita sholat, tidak ada menyia-nyiakan sholat di sini. Paham? Zikir. Siap insyaallah ya. Kemudian apa yang dilakukan? Muliakan kaum muslimin. Salah satu cara memuliakan kaum muslimin seperti ini, duduk taklim ini, duduk dekat-dekat gini. Orang Islam sekarang duduk dekat-dekat nggak mau. Tapi kalau joget, rapat kurang rapat. Ini sunnah Nabi taklim ini. Hari ini taklim itu kita buang. Kita pikir taklim itu kalau ada ustadz ceramah aja. Dibaca hadis itu juga taklim. Rasulullah bersabda, janganlah kau buang air kecil di lubang-lubang binatang kecil. Satu hadis, satu hari, setahun 360 hadis. Sehingga waktu kita mau kencing di ladang, ada lubang semut, nggak jadi kencing itu, pindah tempat lain. Kan banjir istana semut tuh kalau kita kencing. Tapi hari ini kita nggak tahu. Ada orang bikin taklim duduk pun nggak mau, langsung pergi aja. Padahal duduk aja dia, ada orang baca taklim, kita duduk aja. Itu datang malaikat memayungi dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Wa ghashiyatuhumur rahmah, diberi rahmat kasih sayang. Wa nazalat alaihimus sakinah, hatinya diberi ketenangan. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, malaikat menyebut-nyebut namanya di langit sehingga dia terkenal di langit walaupun di dunia tidak terkenal. Hari ini apalagi ustaz. Kalau ada orang ceramah ustaz pulang dia. Malu duduk, nanti dianggap murid. Kalau saya duduk sama dia ceramah, jadi muridnya pula awak nanti. Pulang nggak mau dengar ceramah. Kok ustaz pulang? Iya, manalah pantas awak, dia jadi anak awak. Awak lebih alim dari dia pulang ngajar awak duduk di bawah. Hina kali lah rasanya. Kok hina? Duduk dalam majelis taklim kok hina? Sombong betul tuh orang. Kenapa harus dibuat taklim? Supaya hati bersih. Hati ini sebesar telur burung merpati aja ya, kata Imam Ghazali. Letak dada sebelah kiri. Setiap kita buat satu dosa kecil, tetes satu hitam. Buat satu dosa kecil, tetes satu hitam. 1000 kali aja udah hitam tuh hati semua. Sekali buat dosa besar, zina misalnya atau makan riba, hitam langsung hatinya itu sekali aja. Kalau nggak dibersih-bersihkan, hati itu bisa berkarat. Kalau hati berkarat nggak ada manfaat mata, nggak ada manfaat kuping, nggak ada manfaat indera-inderanya, mati semua. Dan hati itu tempat akal diletakkan. Akal tidak diletakkan di otak. Al-aqlu huwa nur siyada fi qalbi. Kata Nabi, akal itu nur dari Allah yang diletakkan di dalam hati, bukan di otak. Makanya orang doktor pun S3 mencuri. Sekolah tinggi, uang bansos dimbat. Karena nggak punya nurani, hatinya gelap. Sedangkan akal diletak di hati bukan di otak. Kalau hatinya gelap, akal diletak dalam hati, hatinya gelap, mana bisa dia lihat keluar? Tak nampaknya lah jalan. Sesatlah dia. Bagaimana supaya hati bersih? Tidak ada jalan lain mendengarkan taklim. Sahabat Nabi itu sebelum masuk Islam, mereka lah manusia paling bejat di muka bumi. Paling bejat di muka bumi. Kalau mau berzina terang-terangan, mau kemana? Zina.
Mau kemana? Membunuh si anu. Mana? Aku mau mabuk di sana. Terang-terangan mereka buat dosa. Begitu masuk Islam, setiap hari mereka taklim, setiap malam di rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Rumah Mekah itu kan apa namanya? Lengket-lengket ya, gencet-gencet gitu apa namanya? Nyambung-menyambung, nggak ada halaman. Ketahuan kalau masuk di kota Mekah, maka ngajinya di luar kota Mekah, terpencil sendiri ada satu rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Kalau malam gelap udah nggak ada lampu kan, mereka datang mengendap-endap masuk ke dalam rumah Sayyidina Arqam, mendengarkan Nabi membuat taklim, dibacakan Quran, didengarkan hadis-hadis Nabi. Mereka dengar 3 tahun, bukan sebentar, 3 tahun. Apa yang terjadi? Hatinya bersih. Nah, ini ditulis dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, yaitu orang Mekah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nabi itu membacakan ayat-ayat Tuhannya kepada kaumnya. Kaumnya dengar, Nabi bacakan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dengar aja taklim itu. Wa yuzakkihim, hati mereka jadi bersih. Begitu hati bersih, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, barulah diajarkan Quran, ilmu-ilmu agama dan hikmah, sunnah-sunnah Nabi. Mereka langsung sami'na wa ta'na. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu mereka dalam keadaan sesat, dalam keadaan paling sesat dengan kesesatan yang terang-terangan. Berubah mereka jadi radhiyallahu anhum. Gara-gara apa? Dengar aja, duduk aja. Duduk taklim itu membersihkan hati. Kalau hati udah bersih, masuk agama nangis dia. Jaga sholat supaya khusyuk, nangis. Iya. Udah 40 tahun umurku belum ku jaga sholat juga, nangis. Kenapa bisa nangis? Hati udah bersih. Pulang ke rumah lihat istri nggak pakai jilbab, Allah, ngapalah kamu nggak tutup aurat sayang? Kau keluar buka aurat, semua laki-laki memandangmu. Dosa mereka semua ikut kau menanggungnya, dan dosa mereka dengan dosamu dua-duanya ikut suamimu menanggungnya. Allah, baru terpikir karena hati udah bersih. Ini anak-anakku kok nggak ada yang sholat ini. Siang malam makan dari tanganku, tidur di bawah atap rumahku, kamarnya di sebelah dinding kamar tidurku, nggak sholat bertahun-tahun. Kata Nabi, waman tarokaha faqad hadamaddin, siapa meninggalkan sholat telah menghancurkan agama. Baru terpikir, alah, datang orang menghancurkan masjid ini, dipukulin di dinding-dinding, dipakai palu 5 kilo, pecahan. Kita semua bangun menangkap orang itu, betul? Kita ikat bawa kantor polisi. Ditanya polisi, apa ini orang? Ini manusia bejat Pak polisi. Apa salahnya? Dihancurkannya masjid. Ditangkap, masuk penjara. Manusia bejat menghancurkan masjid. Tapi kata Rasulullah, orang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Enggak kita tangkap dia, kita kasih makan, kita sekolahkan, belikan sepeda motor. Penghancur agama. Kenapa enggak terpikir seperti itu? Anakku ini gue sekolahkan sampai sarjana, tapi nggak pernah sholat, dia menghancurkan agama, musuh Allah paling besar. Nggak terpikir, karena hati gelap. Taklim dia. Dengar itu, Quran, hadis, dengar. Kenapa jemaah tabligh itu keluar 3 hari, pulang preman-preman bisa tobat? Karena selama 3 hari dia duduk dalam taklim, dari jam 9 sampai jam 12, 3 hari, 9 jam, dengar aja. Dengar aja, dengar. Rasulullah bersabda begini-begini, Allah berfirman begini-begini. Gak terasa di hatinya itu dibersih. Pulang-pulang nangis dia. Ya Allah, selama ini rusaknya aku, ya Allah. Anakku, istriku pakai celana pendek kemana-mana. Tak terpikir. Setelah keluar, kenapa terpikir? Sebab setelah keluar 3 hari, duduk 9 jam dalam taklim, 15 kali sholat berjemaah, malam tahajud 3 malam, berzikir 300 kali pagi, 300 kali petang, jumpa silaturahim dengan orang-orang kampung, bersih hatinya, masuk hidayah, baru dia tahu agama. Oh iya, ayo sholat, ayo zikir, ayo sedekah, ayo. Mau aja dia semua, sebab hatinya udah bersih.
Hari ini tidak dibuat, tidak mau duduk dalam taklim. Bahkan ulama-ulama sekarang nggak mau duduk dalam taklim. Ulama cuma mau mengajar aja, mendengar nggak mau. Bagaimana? Makanya banyak ulama sombong-sombongnya bukan main. Merasa paling hebat dia. Dan nggak nampak karena hatinya gelap. Nggak nampaknya maksiat itu. Giliran dia dihina, ngadu dia ke polisi, ditangkap yang menghinanya. Giliran nabinya dihina, agamanya dihina, dia tenang-tenang saja. Gelap, hati gelap. Insyaallah ya. Muliakan kaum muslimin. Satu orang beriman di sisi Allah lebih berat dari seluruh alam jagat raya. Ditambah seluruh dunia orang kafir. Kata Nabi dalam hadis Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak datang hari kiamat selagi di dunia ini ada satu orang beriman yang mengucap dengan mulutnya Allah 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 ya 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 Allah